Kita mau dengar kesaksian daripada Michelle Theodora yang telah hadir sore hari ini. Selamat sore, Michelle. Halo, selamat sore. Shalom Ya, semuanya. ya, terima kasih Michelle telah hadir sore hari ini. Dan kami mau dengar kesaksian daripada Michelle, apa yang Michelle alami, apa yang perjalanan iman, dan juga bagaimana Tuhan menyembuhkan Michelle. Boleh diceritakan, Michelle? Silakan. Boleh, Pak, saya izin share screen ya. Ya, silakan. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan, aku Michelle Theodora. Jadi aku memang pernah didiagnosis leukemia atau kanker darah pada tahun 2011. Aku jalani kemoterapi selama 4 tahun di Jakarta juga di Singapura. Jadi awalnya itu memang keadaannya itu sangat drastis ya, maksudnya tuh berubah kehidupan aku tuh hanya dalam 1 hari, karena waktu itu tiba-tiba aku nggak bisa jalan, aku nggak bisa berbaring, aku nggak bisa duduk, aku nggak bisa uh, duduk tanpa senderan, jadi aku tuh kalau nggak ada senderan tuh aku bakal jatuh ke belakang. Nah itu yang membuat aku akhirnya kayak, kok tiba-tiba kehidupan aku seperti ini, kenapa aku yang tadinya hidupnya nyaman, tiba-tiba aku nggak tahu kapan aku bisa jalan lagi, aku nggak tahu kapan aku bisa sekolah lagi, bahkan untuk tidur bareng aja aku nggak tahu. Dan itulah yang membuat aku bertanya-tanya awalnya gitu ya, kenapa Tuhan aku harus sakit? Gitu. Dan di situ aku sempat juga kayak ngerasa Tuhan tuh nggak adil, Tuhan nggak sayang sama aku, karena aku ngerasa kayak, kok orang-orang di luar sana yang nggak taat sama Tuhan, kok orang di luar sana yang bandel, kok mereka semua kok kayaknya hidupnya enak-enak aja gitu, sedangkan aku yang dari dulu itu suka baca firman Tuhan, udah ditanamkan untuk baca firman Tuhan setiap hari, kok aku malah sakit seperti ini gitu. Dan aku jadinya tuh nggak dapet jawaban saat aku marah-marah sama Tuhan, aku tanya kenapa nggak dijawab gitu ya, akhirnya aku menjauh dari Tuhan gitu ya, aku nggak mau lagi berdoa, aku nggak mau lagi baca Alkitab, aku nggak mau lagi bangun hubungan sama Tuhan, nggak mau lagi pujian penyembahan, pokoknya nggak mau dengar tentang apapun tentang Tuhan gitu. Jadi aku benar-benar kecewa gitu sama Tuhan awalnya. Tapi puji Tuhan waktu itu ada orang tua aku, setiap hari dia naik keranjang aku ya, mami aku dibacain aku firman Tuhan, mukjizat-mukjizat Tuhan yang terjadi gitu di dalam Alkitab. Terus setiap hari dilakukan, walaupun awalnya aku tolak, tapi karena terus-menerus dilakukan, akhirnya suatu saat tuh aku singkat cerita aku sadar gitu bahwa dengan terus bertanya terus kenapa, dengan terus menolak Tuhan, marahin Tuhan gitu ya, menjauh dari Tuhan, itu ternyata nggak bikin aku sembuh, aku nggak juga lebih baik, aku malah merasa semakin terpuruk gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk satu titik Tuhan sadarkan aku untuk memutuskan kayak, udahlah Shell, stop tanya kenapa, mulai tanya gimana gitu. Akhirnya aku mulai kayak bodo amat tentang kenapa, aku nggak mau pikirin lagi kenapa, cuman aku cuma berpikir, Tuhan gimana caranya aku bisa sembuh gitu. Dan pas aku berpikir gimana caranya aku bisa sembuh itu, akhirnya aku menjalani kemoterapi, aku lebih kooperatif, dan juga aku mulai baca firman Tuhan lagi, aku mulai berdoa lagi sama Tuhan, aku mulai bangun hubungan lagi sama Tuhan gitu, karena aku pengen sembuh gitu ya. Dan yang bisa sembuhin aku kan, aku percaya Tuhan gitu, makanya aku bangun hubungan lagi sama Tuhan lagi gitu ya. Nah, pas aku bangun hubungan sama Tuhan lagi, ternyata pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang udah aku kubur dalam-dalam, aku udah nggak peduliin lagi, di situ malah Tuhan jawab gitu, pas aku bangun hubungan sama Tuhan lewat baca firman Tuhan setiap hari gitu, Tuhan jawab saat aku tanya, kenapa Tuhan aku harus sakit gitu ya, Tuhan jawab di Yohanes 13 ayat 7, situ dibilang bahwa Tuhan engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak, kata Tuhan. Jadi aku memang nggak ngerti waktu itu ya, tapi Tuhan janji suatu saat nanti Tuhan akan buat aku ngerti gitu. Ya udah aku pegang ayat ini gitu. Pas aku ngerasa kayak waktu itu kan aku sempat ngerasa Tuhan nggak adil. Pas aku baca Alkitab lagi, ternyata di Ibrani 6 ayat 10 sampai 12 itu bilang bahwa Tuhan tuh ternyata bukan yang nggak adil, tapi Tuhan mau aku tuh menunjukkan kesungguhan yang pasti gitu, sampai pada akhirnya supaya aku bisa mendapatkan bagian dalam apa yang udah Tuhan janjikan gitu. Nah dari firman-firman ini aku juga dikuatkan gitu ya, oh ternyata Tuhan bukan gak adil gitu. Terus pas aku ngerasa Tuhan gak sayang, kenapa aku yang taat sama Tuhan kok sakit, ternyata Tuhan jawab lagi di Ibrani 12 ayat 5, ternyata bukannya Tuhan gak sayang, tapi justru Tuhan tuh karena Tuhan sayang, karena aku dianggap anak sama Tuhan, makanya aku dididik, aku dididik lewat penyakit ini gitu, karakter aku dididik untuk belajar lebih bersyukur, untuk belajar lebih sabar, belajar lebih rendah hati, dan masih banyak lagi gitu. Dan akhirnya situ aku tahu, oh ternyata Tuhan bukan gak adil, Tuhan bukan gak sayang sama aku, jadi perspektif aku dibenerin nih sama Tuhan. Saat aku juga takut sama masa depan aku, gimana nanti sekolah, gimana nanti kuliah dan sebagainya, Tuhan juga jawab lagi di Yeremia 29:11-14, di situ menguatkan aku karena Tuhan punya rancangan itu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan gitu. Dan disinilah firman-firman Tuhan inilah yang akhirnya nguatin aku juga gitu ya.
Dan mukjizat pun sedikit demi sedikit tuh mulai terjadi gitu saat aku terus bangun hubungan sama Tuhan. Mulai dari aku nggak bisa tidur baring, sampai aku bisa tidur baring. Dari aku nggak bisa duduk, sampai aku bisa duduk tanpa senderan, bisa normal lagi gitu ya. Dan aku juga dari nggak bisa jalan, sampai aku bisa jalan gitu. Aku doa, aku bisa jalan akhirnya. Sampai waktu itu juga pernah ada batu ginjal di dalam kemoterapi itu, aku ada 2 batu ginjalnya di kanan sama di kiri, dan dokter bilang harus tembak laser atau nggak dioperasi. Tapi karena aku berdoa, aku bilang, Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang tembak batu ginjal Misha dari surga, dan itu hilang, pecah berkeping-keping, satunya lagi hilang gitu. Sampai dokter sendiri pun kayak ngerasa, ini mukjizat nih, kayak, wah ini mukjizat Pak gitu, karena dia sendiri sampai kaget gitu. Dan situlah aku baru belajar bahwa memang mukjizat Tuhan yang pernah aku baca di Alkitab, itu bukan berarti di Alkitab doang, itu masih terjadi sampai dengan hari ini. Apa yang mustahil buat kita, itu nggak mustahil buat Tuhan. Dari situ aku makin percaya sama Tuhan. Aku juga akhirnya belajar gitu ya, Tuhan kasih aku roh sukacita. Seharian aku nggak bisa berhenti ketawa, dan di situ aku belajar bahwa ternyata sukacita sama kebahagiaan tuh berbeda. Kalau kebahagiaan itu mungkin ditentukan oleh keadaan kita, tapi ternyata sukacita itu ditentukan oleh hubungan kita sama Tuhan, bukan ditentukan oleh keadaan kita. Walaupun waktu itu aku kondisinya sakit, waktu keadaan itu kondisi aku terpuruk gitu ya, sedang ada masalah, tapi aku bisa tetap merasain sukacita gitu. Dimana caranya? Dengan cara setiap kali aku mulai lemah, setiap kali aku mulai down, setiap kali aku mulai putus asa, aku selalu datang ke kaki Tuhan, aku selalu berdoa, dan aku selalu curah isi hati aku ke Tuhan. Aku minta kekuatan dari Tuhan, aku pujian, penyembahan, baca firman Tuhan. Dan disitulah setiap kali aku habis doa, amin, melek nih, aku melek, mungkin keadaannya masih sama, aku belum belum sembuh, aku masih harus jalan kemoterapi, keadaan aku masalah masalah di dalam rumah tangga masih ada gitu, tapi yang berbeda itulah hati sama pikiran aku yang tadinya penuh dengan kekhawatiran, yang tadinya penuh ketakutan, tadinya nggak nyaman, tadinya ganjel, berat rasanya, tiba-tiba tuh semuanya ringan, rasanya tuh semuanya tuh diganti dengan damai, sukacita yang baru, aku rasa pengen senyum, aku rasanya lega, aku rasanya ringan, aku merasa aku mampu buat jalanin lagi gitu. Jadi Tuhan tuh yang Tuhan rubah tuh kadang bukan keadaan dulu, tapi hati dulu gitu yang Tuhan rubah. Hati dan pikiran itu yang Tuhan penuhi dengan sukacita juga damai sejahtera dari Tuhan, dan inilah yang membuat aku juga kuat gitu ya. Akhirnya di tahun 2015 itu puji Tuhan, akhirnya aku dinyatakan sembuh gitu ya dari kanker. Tahun 2015 itu udah selama 4 tahun, jadi udah lewat 4 tahun itu aku nyatakan sembuh dari kanker, udah lebih dari 100 kali kemoterapi masuk ke dalam tubuh aku, tapi aku percaya kalau misalkan Bapak Ibu di sini masih bisa ngeliat aku bercerita di sini, aku percaya itu semua karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa kemurahan Tuhan, aku nggak mungkin ada sampai dengan hari ini gitu. Tapi aku sendiri juga bukan berarti aku orang yang kuat terus, aku bisa nggak nyerah terus, atau aku optimis terus dalam perjalanan 4 tahun itu, enggak gitu. Aku jatuh bangun juga, tapi aku jatuh bangun di kaki Tuhan gitu. Dan aku pernah juga nanya kayak, Tuhan kenapa aku ngerasa aku ada di dalam lingkaran gitu. Di tahun ketiga aku ingat banget, aku pernah nyampe di titik jenuh aku yang kedua kali gitu, di mana aku ngerasa, Tuhan aku percaya sama firman Tuhan gitu, aku percaya rencana Tuhan itu indah pada waktunya, tapi kapan indahnya? Karena aku udah berdoa, aku udah bersaksi, aku udah bangun hubungan sama Tuhan, tapi kok aku belum sembuh-sembuh. Malah waktu itu aku ngalamin lebih banyak efek samping kemo. Waktu itu aku infeksi mata, itu sampai bernanah ya di mata aku. Nah itu setengah muka, rasanya ngentek banget. Waktu itu infeksi paru-paru juga, demam itu udah tiap minggu langganan, transfusi tiap bulan. Jadi kalau demam pun itu menggigil sampai ranjang rumah sakit tuh goyang gitu ya. Pasti goyang gitu kalau aku demam, karena aku menggigilnya parah. Nah jadi pas di dalam keadaan inilah aku kayak ngerasa, Tuhan kok aku berasa dalam lingkaran setan, aku kayak nggak sembuh-sembuh, setiap minggu ada aja keganti, sakit A, sakit B, sakit C, berubah terus. Nah pas aku mulai takut, aku mulai ngerasa kayak, Tuhan apa jangan-jangan firman Tuhan yang selama ini aku percaya bohong? Apakah Tuhan pernah bohong? Apakah Tuhan pernah lupa? Nah, sempat tuh ada pikiran negatif selama aku menjalani kemoterapi itu, walaupun aku udah kenal Tuhan, walaupun aku udah bangun hubungan sama Tuhan, kadang-kadang memang ada intimidasi yang nyerang juga gitu ya, di tahun ketiga itu. Dan akhirnya pas aku dapat serangan pikiran negatif itu, aku cari lagi firman Tuhan gitu. Aku cari apakah ada firman Tuhan yang mencatat bahwa Tuhan tuh pernah bohong atau Tuhan pernah lupa. Tapi pas aku cari, ternyata nggak dapet gitu. Aku malah ketemunya 2 Petrus 3 ayat 9 dan Yesaya 55 ayat 11 ini. Tuhan bilang Tuhan nggak lalai menepati janjinya, dan semua yang udah dikatakan oleh Tuhan, semuanya akan berhasil sesuai dengan apa yang Tuhan suruhkan. 2 ayat ini yang nampar aku, dan setiap hari sampai hari ini, kalau misalkan aku mulai raguin firman Tuhan, aku mulai raguin lagi janji Tuhan, aku selalu pakai ayat ini untuk balas pikiran negatif aku. Saat iblis mulai mengintimidasi, mana Tuhan kamu udah doa bertahun-tahun kok Tuhan belum jawab. Jangan-jangan Tuhan bohong. Nah, aku selalu balas
enggak, Tuhan aku bukan Tuhan yang bohong, Tuhan aku nggak pernah lalai menepati janjinya, Tuhan aku selalu menepati janjinya dan apa yang udah keluar dari mulutnya akan selalu berhasil. Jadi aku selalu lawan pakai 2 ayat firman ini. Dan itu benar-benar ampuh karena firman Tuhan itu adalah pedang roh ya. Dan firman Tuhan itu juga yang buat aku kuat sampai dengan hari ini. Makanya itu kalau misalkan aku bisa ada sampai dengan hari ini, aku bersyukur banget bisa sembuh, tapi ternyata aku temuin gitu ya bahwa ada yang membuat aku lebih bersyukur, yaitu ketika aku bisa kenal Tuhan, aku bisa kenal pribadi yang pencipta alam semesta ini gitu yang begitu luar biasa, dia mau mengenal pribadi aku yang berdosa, dia mau ngizinin aku buat datang ke dia kapan aja, 24 jam dimanapun dan kapanpun aku butuhin. Kalau presiden kasih akses itu ke kita, bilang kayak, kamu kapan aja boleh hubungi saya, itu kan wow banget. Dan ini yang ternyata yang kasih akses itu lebih dari presiden, itu Tuhan Yesus Kristus sendiri, pencipta alam semesta ini. Dan itu yang menurut aku mukjizat terbesar yang pernah aku alami. Mungkin mukjizat aku bisa sembuh itu mukjizat, tapi ternyata ada mukjizat yang lebih besar lagi daripada kesembuhan aku, yang aku syukuri banget itu ketika aku bisa kenal Tuhan Yesus gitu sebagai sahabat aku yang selalu ada buat aku 24 jam dari manapun dan kapanpun. Dia yang selalu ngeliat aku nangis di saat nggak ada seorang pun mungkin tahu aku nangis. Dan aku bersyukur aku bukan cuma dapat kesembuhan, tapi aku dapat sumber kesembuhannya itu sendiri, sumber segala sumber itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dan aku percaya juga bahwa Tuhan Yesus bukan cuma anggap aku sebagai sahabat, tapi dia juga anggap kita semua di sini sebagai sahabat dia gitu. Setiap kita yang mau bangun hubungan sama dia itu adalah sahabat dia gitu. Jadi mungkin aku berdoa semoga teman-teman di sini yang mungkin ada di dalam masalah, dalam sakit penyakit, aku berdoa semoga kalian bisa menggunakan waktu-waktu kalian ini untuk bangun hubungan sama Tuhan, supaya bisa kenal siapa itu sahabat sejati sebenarnya, dan bisa tahu sebenarnya mukjizat terbesar itu apa sih. Mukjizat terbesar itulah ketika kita yang manusia berdosa ini, yang gak layak, bisa dilayakkan untuk jadi sahabat seorang pencipta gitu, semesta ini gitu. Dan kita bisa minta kapan aja, kita bisa berdoa, kita bisa curhat kapan aja, itu amazing banget. Jadi saat kita lagi lemah, aku sarankan untuk pakai kelemahan kita, datang ke Tuhan, bangun hubungan sama Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari, berdoa sama Tuhan juga setiap hari. Seringkali aku sering dengar orang bilang, Tuhan nggak jawab doa aku, tapi Alkitabnya nggak pernah dibuka. Jadi jangan bilang bahwa Tuhan nggak pernah jawab doa kita kalau kita belum pernah buka Alkitab kita, karena Tuhan tuh selalu berbicara lewat firman-Nya. Aku sendiri udah ngerasain Tuhan sering banget ngomong sama aku, negur aku lewat firman Tuhan. Makanya baca firman Tuhan juga setiap hari, jangan ada bolong gitu ya. Dan bangun hubungan terus sama Tuhan, karena Tuhan sendiri bilang bahwa di saat kelemahan lah kuasa Tuhan tuh jadi sempurna. Nah, mungkin itu yang bisa aku bagi dari kesaksian aku. Kalau misalnya kita udah mengalami Tuhan, kalau kita udah mengalami seberapa baiknya Tuhan gitu ya, jangan lupa kita bagikan lagi juga ke orang-orang di sekitar kita gitu ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena tujuan Tuhan dalam kehidupan kita bukan cuma sekedar kenyamanan, tapi sebuah perkembangan karakter juga. Tuhan mau bentuk kita jadi berkat, Tuhan mau bentuk kita mempunyai karakter yang rindu untuk memuliakan nama Tuhan gitu. Jadi kalau sekarang aku kadang-kadang berdoa belum dijawab juga, aku nggak putus asa lagi, aku akan nanya ke Tuhan, kayak Tuhan, apa sih karakter yang Tuhan mau bentuk? Kalau dulu mungkin sebelum aku sakit ya, aku bakal nanya kayak, kenapa Tuhan nggak jawab? Kok aku udah doa lama, kok Tuhan nggak jawab? Malah aku marah gitu sebelum aku sakit, sebelum aku kenal mukjizat terbesar ini, aku nuntut, aku marah sama Tuhan kalau Tuhan belum jawab. Tapi setelah aku kenal Tuhan, aku tahu pribadinya yang begitu mengasihi aku tahu seberapa hebatnya dia, dan dia begitu sayangnya sama aku, dia mau jadi sahabat aku. Di situlah aku sadar bahwa saat Tuhan belum jawab doa aku akan tanya lagi, berarti ada maksud Tuhan nih. Karakter apa sih yang Tuhan mau bentuk dari diri aku? Apa karakter untuk lebih beriman lagi, karakter untuk lebih sabar lagi, karakter untuk lebih rendah hati lagi, karakter untuk lebih rajin lagi, karakter apa yang Tuhan mau bentuk? Gitu. Jadi aku selalu tanya kayak gitu ke Tuhan. Dan saat karakter itu udah dibentuk karakter itu kan dibentuk sama Tuhan seumur hidup kita ya, nggak ada, karena kita semua nggak ada yang sempurna gitu. Jadi pasti setiap sampai hari ini pun karakter aku masih dibentuk sama Tuhan. Jadi setiap kali doa aku belum dijawab pun, aku selalu tanya ke Tuhan, Tuhan karakter apa yang Tuhan mau bentuk dari kejadian ini? Jadilah kehendak Tuhan, biarlah Tuhan yang pakai hidup aku, apapun yang terjadi, aku percaya Tuhan terus bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Dan kalau misalkan aku masih nafas sampai hari ini, artinya Tuhan belum menyerah atas hidup aku, Tuhan masih punya rencana. Dan teman-teman di sini juga kalau masih sakit, lagi dalam masalah, percayalah Tuhan masih punya rencana selama kita masih bernafas, masih bisa tarik nafas, artinya Tuhan belum selesai atas hidup kita. Tuhan masih punya tugas untuk kita selesaikan. Tuhan masih punya rencana buat hidup kita. Jadi jangan pernah nyerah, terus berdoa, terus baca firman Tuhan, pakai waktu-waktu
kelemahan kita ini, waktu-waktu sakit kita ini bukan cuma untuk nangis doang, tapi untuk bangun hubungan sama Sang Pencipta itu, sama sumber segala kesembuhannya itu, supaya kita pas sembuh nanti, udah selesai dari masalah, kita bukan cuma dapat kesembuhannya doang, tapi kita dapat sumber kesembuhannya, kita dapat sumber segala sumbernya itu sendiri. Semoga kesaksian bisa memberkati, dan terakhir aku mau kasih suatu quotes yang memberkati aku juga. Aku dapat quotes ini dari Rick Warren. Rick Warren itu pernah bilang bahwa kita tuh disembuhkan untuk menolong sesama, kita diberkati untuk menjadi berkat, dan kita diselamatkan untuk melayani, bukan cuma duduk dan menunggu kedatangan Tuhan. Makanya itu di sini aku juga selalu bersyukur kalau misalnya aku dikasih kesempatan bisa bersaksi, karena aku tahu tujuan Tuhan dalam kehidupan aku bukan cuma kenyamanan doang. Aku tahu Tuhan izinkan aku hidup sampai dengan hari ini, karena aku tahu Tuhan mau pakai hidup aku untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Aku disembuhkan untuk menolong sesama kita juga di sini, dan aku berharap teman-teman di sini kalau udah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, walaupun nggak mudah ya untuk melewati masalah itu, tapi selama bersama dengan Tuhan, kita yakin kita bisa lewatin semuanya. Dan kalau kita udah lewatin, jangan lupa lagi bagiin ke orang sekitar kita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan sampai kita jadi 10 orang kusta, yang 9-nya pergi lupa sama Tuhan. Dan biarlah kita bisa jadi 1 orang kusta yang berterima kasih sama Tuhan. Dia udah disembuhkan dan dia balik lagi ke Tuhan, dan dia mau dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Mungkin itu aja yang bisa aku bagiin hari ini. Semoga bisa terberkati. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. God bless. Ya, terima kasih Michelle Theodora untuk kesaksiannya pada sore hari ini. Sangat memberkati dan luar biasa mendengar bagaimana perjuangan Michelle ya selama kurang lebih 4 tahun ya Michelle ya, 4 atau 5 tahun. Betul, ya Pak. Iya, 4 tahun totalnya. Sampai sekarang sampai umur berapa, 16 ya, 11 sampai 12 ya. Oke, sekarang Michelle umur berapa ya, usia berapa? 21 sekarang. Tuhan, ya kita berdoa supaya terus kesaksian Michelle boleh memberkati banyak orang, menguatkan banyak orang. Baik, izinkan saya berdoa untuk Michelle ya sore hari ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur mendengar kesaksian daripada Michelle, anakmu Tuhan. Pakai dia terus Tuhan menjadi alatmu, menjadi saksimu, dimanapun dia berada Tuhan. Biar kesaksiannya Tuhan menguatkan banyak orang, menolong banyak orang untuk keluar dari struggling Tuhan, untuk memiliki iman percaya penuh kepada Tuhan. Dan melalui hidupnya banyak orang mengenal dan percaya kepada Tuhan. Berkati, sertai dia Tuhan, pakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan, menjadi alat di tangan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Percaya kau Tuhan sanggup, ku percaya kau Tuhan mampu lakukan segala perkara dalam hidupku. Ku percaya kau Tuhan.